mau coba refresh sedikit, tapi kita buat mungkin di 10-15 menit awal nanti akan sedikit info tentang kondisi market. Nanti sisanya kita bisa tune up atau pitch kira-kira apa yang teman-teman butuhkan gitu loh. Ya, jadi kondisi oke, sebentar. Oke. Ya, kondisi market saat ini sebenarnya masih di tiga headline ya, tiga headline. Jadi satu ada tentang inflasi, dua suku bunga, ya, tiga headline-headline mulai menggaungkan resesi, ya. Jadi inflasi ini kalau kita tarik ke belakang, jadi kayak kalau kita bisa kayak trace back kenapa dia jadi inflasi, sebenarnya ceritanya ada multiple factor. Jadi inflasi itu datang dari dua jenis, ya, yaitu kenaikan harga energi dan juga dari supply demand yang terganggu. Nah, kenaikan harga energi datangnya dari mana? Nah, kenaikan harga energi datang dari salah satunya dari Rusia dan Ukraina. Ya, jadi mengganggu supply dan demand yang ada di bidang energi. Ya, nah, perang mengakibatkan the supply is squeezed, yang menjadi lebih terganggu, sehingga ya tentu secara hukum ekonominya ketika equilibrium dari permintaan dan penawarannya tidak seimbang, maka itu akan memicu harga naik. Nah, tapi permintaan akan energi juga datang dari, ya kalau kita tarik agak panjang sedikit ke belakang, karena adanya pembukaan ekonomi selepas COVID. Nah, jadi kalau dulu kan mungkin kalau di pabrik itu shiftnya 3 kali sehari ya, shift kerja, misalnya para buruh gitu loh. Nah, setelah pas waktu COVID kan jadinya dipangkas jadi satu karena permintaan tidak banyak. Nah, tapi dalam let's say dalam 9 bulan terakhir opening ekonomi terjadi di mana-mana ya, traveling buka, bandara macet, jalan macet, hotel full ya kan, mall new normal gitu kan. Nah, jadi tiba-tiba dibutuhkan banyak permintaan energi, banyak barang. Nah, itu dalam satu konteks itu mengakibatkan supply dan demand-nya terganggu lagi. Kenapa? Dulu 3 shift buruh contoh misalnya pekerja, sekarang waktu COVID tinggal satu, dalam 9 bulan mau cari lagi itu orang-orangnya. Nggak segampang itu kan, Ferguson gitu loh. Jadi, nah ketika dia tidak bisa memenuhi, ketika produsen tidak bisa memenuhi produksinya sesuai permintaan gitu ya, tentu harga barang-barang menjadi jumlah supply barang-barang menjadi berkurang, dan tentu kalau demand-nya terus-terus naik berarti harga barang menjadi naik. Nah, at the same time misalnya pabriknya juga terus sourcing mencari energi, gue ada permintaan nih gitu, gue butuh energi lebih banyak, nah maka energi juga naik. Ditambah dengan yang tadi perang Rusia dan Ukraina mengakibatkan supply energinya juga berkurang, dan ya itulah namanya perfect storm, badai yang sempurna. Di mana-mana ada gitu loh badainya. Ya. Nah, itu dari sisi hubungan antara supply energi, permintaan, penawaran. Nah, di satu sisi kita ini dari tadi yang sisi energi ada. Ini sisi yang supply penawaran untuk supply and demand untuk barang. Jadi kita tahu misalnya gini, untuk menghasilkan let's say sebuah laptop contoh ya, itu tidak bisa diproduksi dari satu tempat sekaligus. Jadi misalnya Indonesia mau buat laptop, ya laptopnya nggak bisa semua komponennya dari Indonesia. Itu tetap ada dari yang diambil diimport dari, contoh ya, motherboard contoh misalnya dari Amerika, contoh saja contoh. Kemudian parts kecilnya misalnya dari China, parts ini dari sono, parts ini dari situ gitu. Nah, most of the parts nowadays itu berasal dari China. Dan
China kan masih tetap menerapkan namanya zero COVID policy. Zero COVID policy itu adalah bahwa once ada satu saja suspek atau orang yang terkena, basically mereka akan lockdown habis-habisan gitu. Nah, lockdown mengakibatkan kalau teman-teman pernah rasakan lockdown kan berarti kan semua aktivitas dibatasi ya. Mungkin ada jam malam, pengiriman juga nggak bisa, keluar dari negara tersebut nggak bisa, atau daerah tersebut di blok total. Nah, itu berlaku juga untuk produksinya, mengakibatkan orang kan nggak bisa ke pabrik atau pabriknya nggak bisa kirim keluar. Nah, mengakibatkan tadi komponen yang harusnya disuplai ke laptop, contoh di Indonesia, itu menjadi terganggu. Nah, ketika terganggu, then what happen? Dan harga laptopnya karena tidak bisa memproduksi laptop sebanyak permintaan, berarti jumlah laptopnya tidak banyak. Permintaannya tinggi, berarti what happen to the laptop? Harga cenderung naik. Dan itu menyumbang kembali ke inflasinya. Jadi, ya seperti saya bilang tadi, this is perfect storm, ada di mana-mana. Oke, jadi ini tadi poin 1 adalah tentang inflasi, poin 2. Nah, inflasi yang tinggi ini menjadi alarm bagi bank sentral. Nah, jadi bank sentral itu memang dia tidak bisa mengatur permintaan dan penawaran di market karena memang bukan tugasnya dia, ya kan? Nah, tapi bank sentral itu bisa mengatur dengan menggunakan suku bunganya gitu loh, ya, kebijakan moneter. Nah, once inflasinya dirasa sangat tinggi, berarti bank sentral melihatnya, oh ada duit-duit yang bisa beli. Oh, ini banyak duit, ini bisa beli. Buktinya permintaannya naik, ya kan? Nah, soal produksi nggak cukup, itu kan urusan produksi. Tapi permintaannya naik. Nah, permintaannya naik, kenapa? Karena ada duitnya, bisa beli. Oke, kalau gitu kita turunkan dari sisi permintaannya. Nah, caranya gimana? Kita naikin suku bunga. Suku bunga berefeknya kemana? Berefek ke berarti suku bunga naik, berarti kira-kira ya suku bunga naik berarti deposito naik, berarti suku bunga kredit juga naik. Dan kalau deposito naik biasanya orang cenderung balik parkir ke deposito. Nah, kemudian kalau suku bunga naik berarti suku bunga kredit juga naik, maka cenderung orang-orang yang kayak mau ekspansi, mau pinjam duit itu akan cenderung ngerem. Oh yuk suku bunga kreditnya naik ya, Ben aku akan nggak mau minjem kredit terlalu banyak karena suku bunganya naik. Nah gitu. Jadi itu akan menciptakan sorry terputus. Suara saya jelas? Maaf. Jelas, Pak. Oke. Jadi karena suku bunga naik, yang produsen mau minjem kredit merasa bahwa aduh dulu kan suku bunga rendah, gue minjam aja kredit, gue ambil kredit gitu loh. Nah ini sekarang suku bunga mau naik, nanti gue kreditnya jadi lebih berat, jadi lebih mahal. So gue kurangin. Yes. Yes. Nah jadi what happened is that dari sisi yang punya Yes. Sorry putus lagi, sudah jelas sambung lagi? Jelas Pak Andi. Oke, baik, mohon maaf. Oke, jadi di sisi yang produsen mau minjem kredit menjadi lebih ngerem, yang di sisi yang punya duit karena depositonya mungkin bisa naik, dia merasa bahwa ngapain gua beli-beli barang, gua mending letakin di deposito balik. Dan harapan bank sentral adalah dengan begitu supply dan demand, penawaran permintaan akan menjadi turun. Nah, ini logika-logika dasar teman-teman ya. Jadi tidak ada di bukti ya mau dirangkai lah, harus dirangkai. Sorry, putus sambung. Sinyal kurang bagus. Nah, jadi ini mengakibatkan harapan bank sentral adalah dengan kondisi seperti ini akan menurunkan penawaran dan permintaannya sehingga inflasi bisa turun. Ya, sebenarnya inflasi ini ya tinggi rendah itu relatif.
Kalau terlalu rendah, ekonomi terlalu dingin, tidak bagus. Terlalu panas, daya beli menjadi berkurang. Kenapa? Kalau misalnya inflasinya terlalu tinggi dan yang karyawan yang misalnya yang masyarakat kecil daya belinya menjadi menurun karena contoh paling gampang 6 bulan yang lalu tabung gas misalnya 15 kilo masih di bawah 200.000 ya kan mungkin 175 gitu kali lah ya 150. Nah sekarang udah ke 220 seiring dengan kenaikan harga minyak ataupun harga energi dunia. Jadi 100 ribumu sekarang 200 ribumu menjadi ya nggak bisa beli tabung gas, malah harus nambah. Nah, itu mengurangi daya beli. Nah, tapi itu searah dengan harapan dari bank sentral yang berusaha untuk menurunkan harga barang. Tentu ini pilihannya agak tidak not very nice ya. Why? Ya turunin berarti ekonomi mungkin bisa melemah, lambat gitu loh. Tapi di satu sisi ya meningkatkan menjaga daya beli. Nah, ini jadi this is dua hal yang bertentangan ya. Oke. Nah, tadi kembali ke gambaran besarnya adalah inflasi, suku bunga. Nah, 3. Nah, resesi. Ini bukan saya yang bilang, tapi ini udah Presiden Jokowi udah bilang, Menteri Keuangan juga sudah bilang gitu loh. Tahun 2023 itu akan ada berpotensi resesi. Resesi ini sebenarnya diterjemahkan sebagai, oh yes. Anybody raise hand? Bentar. Oh enggak. Oke. Resesi ini diterjemahkan sebagai jika ada perlambatan ekonomi selama 3 bulan berturut-turut dua kali. Jadi misalnya gini, kalau saya taruh angkanya aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, berarti 3 bulan pertama dia naik, pertumbuhan ekonomi naik dari 1% ke 2%. 3 bulan berikutnya pertumbuhan ekonomi naik dari 2% ke 3%, ke 3 ke 4, 4 ke 5. Nah, di 3 bulan berikutnya turun dari 5 ke 4. Nah, ini alarmnya berbunyi. Kemudian dari 4 ke 3. Nah, ketika dari 5 ke 4, 4 ke 3, dan ini sudah 2 kali, dan ini dikategorikan sebagai recession. Ya. Nah, apakah ada peluang seperti itu? Yes. Kenapa? Karena memang ingat bahwa 6 bulan lalu kan pembukaan ekonomi. Ya, pembukaan ekonomi. So, semuanya menjadi grafiknya naik gitu loh. Kayak tadi ya. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 5. Nah, dengan adanya kenaikan harga energi dan bank sentral yang berusaha untuk menurunkan, berarti kan kira-kira grafiknya ini agak nyungsep gitu loh, agak turun gitu loh. Dari 5 ke 4, nah 4 ke 3. Nah, 5 ke 4-nya sudah muncul. Sudah nampak. Tinggal 4 ke 3, kira-kira seperti itu. Nah, itulah kenapa di warning untuk bersiap-siap di 2023. Nah, ini adalah keseluruhan headline yang ada di market. Teman-teman nanti bisa perlu saran saya lebih sering dengerin market update yang pagi-pagi, walaupun mungkin tidak nyangkut semuanya, tidak nyantol, mungkin cuma 10%, tapi lama-lama akan make sense. Kayak tadi saya kan merangkai gitu loh, merangkai keseluruhan gambar-gambar kecil jadi satu gambar besar dalam 15 menit buat teman-teman gitu kira-kira bahasanya ya. Oke, saya berhenti di sini dulu. Ada pertanyaan mungkin? Pak Andi, silakan. Pak, bond ini harganya bisa makin turun dalam nggak sih Pak? Apa udah dalam ini Pak ya? Oke, bonds itu sudah dalam, tapi ujungnya masih belum kelihatan. Why? Karena ingat tadi yang konsep poin nomor 2 ada kenaikan suku bunga. Nah, jadi ini tanggal 20 ini ada rapat bank sentral, rapat BI ya. Nah, jadi BI kayaknya masih ada rencana untuk menaikkan suku bunga antara 0,25 sampai 50 basis point. Kalau teman-teman harus ingat bahwa kenaikan suku bunga itu adalah momok ya, lawannya si obligasi ya. Oke, jadi kenapa BI mau naikkan suku bunga? Karena mengacu ke searah dengan Bank Sentral Amerika yang juga mau menaikkan suku bunga. Mereka masih punya 2 meeting sampai dengan akhir tahun kalau yang Amerika ya,
Dan itu kayaknya masih ada rencana mungkin bisa 0,5% lagi sampai dengan akhir tahun. So, itu membuat tekanan di obligasi akan tetap ada kok. Ya. Nah, jadi ini dilihat dari dua sisi ya. Ingat ya, koin itu tetap ada dua sisi. Oke, bagaimana kalau misalnya yang sudah ada, yang sudah pegang obligasi, yang beli bonds, yang beli FR, yang beli Indon gitu. Well, itu bagaimana? Sorry, jelas? Suara saya jelas. Kalau kurang jelas, tolong langsung di-cut supaya saya jangan karaoke sampai kemana-mana gitu ya kan. Suara saya jelas? Ini jelas kok. Oke, baik. Nah, jadi bagi yes. Jadi yang sudah pegang bonds itu basically ya dia masih akan oke, kalau tren itu kan ada 3 ya, tren naik. Oke, jadi tadi jadi yang sudah pegang bonds bagaimana? Basically kan pergerakan harga itu cuma ada 3 ya, naik, tetap, naik atau flat dan turun. Jadi kalau kita buang satu, kayaknya sih untuk 6 bulan ke depan masih flat atau turun. Nah, jadi jangan harapin dulu untuk kenaikan harga dengan cepat, karena kita masih ada sampai dengan akhir tahun itu masih dilingkupi oleh rencana-rencana kenaikan suku bunga bank sentral gitu, baik di Amerika maupun di BI lah, ya. Nah, baru berikutnya bagaimana yang belum beli. Nah, ini kalau saya boleh kasih gambarannya ya sama. Waktu COVID ada 2 jenis tipe manusia, ya. Satu yang ya waktu COVID lu suruh gua misalnya beli rumah, ya kan? Wah, gila lu. Masa duit gua ditukar batu? Gua makan aja susah. Lu suruh gua beli rumah. Nah, gitu. Tapi memang waktu COVID harga rumah lagi turun, ya kan? Tentu ya kan permintaan turun gitu. Misalnya orang butuh uang, orang mau jual murah gitu kan. Permintaan turun, barang rumahnya banyak ya tentu harganya juga ikut turun. Nah, di orang yang kedua ada yang ada ruko di samping Muara Bungo gitu ya kan. Kantor Muara Bungo 1M biasanya 1M dijual 800 juta. Ya udah gua beli. Nah, jadi ada 2 jenis manusia. Nah, jadi dilihat dari sudut pandang yang mana gitu loh, ya. Jadi kalau misalnya kayak misalnya ya krisis. Misalnya saham BCA turun 50%, beli nggak? Orang takut, "Wih gila, nanti tambah turun." Ya, ada yang sudah mengerti ya, oh saham BCA turun 50% ya beli, selesai. Nanti naik lagi. Nah, contoh gitu loh. Nah, jadi dilihat dari sudut pandang seperti itu. Tapi kalau kita lihat obligasi basic pada prinsipnya ya belum bisa mengharapkan dari capital gain. Jadi hanya dari sisi kuponnya saja. Nah, tapi untuk bonds karena dia di bawah rata-rata sih di bawah par ya sekarang di bawah 100%, dan yang terjadi adalah teman-teman kalau misalnya dia mau beli boleh di-encourage untuk beli lebih. Beli lebih maksudnya gimana sih? Artinya dia bisa beli lebih dari nominalnya tapi bayarnya tetap. Contoh saya punya duit 1M, let's say. Saya mau beli bonds, dan karena contoh harganya misalnya, let's say 80% saja, contoh ya 80%, dan secara hitungan biasa kan saya menyediakan 800 juta, kan 1M kali 80% kan pokoknya itu prinsipalnya 800 juta plus bunga berjalan lah, let's say. Tapi untuk yang kali ini, encourage dia untuk beli 1,2M. Loh kok beli 1,2M, wong duit gua cuma 1M gitu. Well, karena 1,2M kali 80% itu pokoknya sama dengan 960 juta. Nah ya. Nah jadi dia tetap pakai, kita tetap gaspol kan 1M-nya itu, tapi dia beli lebih. Nah jadi unit yang dia beli kan bukan 1M, tapi yang unit yang dia beli adalah 1,2M. Kuponnya dihitung dari 1,2M loh.
Nah, gitu bahasanya. Jadi nanti ketika harganya naik, ya juga dikalikan dengan 1,2 M. Jadi dia dapat 2 di sana, lipat gitu loh. Saran saya kalau memang ada yang mau nambah beli di bonds. Tapi nanti harganya tambah turun. Nah, ini lagi. Tapi nanti harganya tambah turun. Well, kembali ke tadi kalimat contoh. Bu, ibu waktu beli rumah waktu COVID, kayaknya harganya juga akan tambah turun gitu ya kali ya. Atau harganya ya nggak ada pasarnya lah gitu. Ya, iya sih. Nah, jadi ini kembali ke undang-undang pertama waktu mau berinvestasi. Duitnya itu idle berapa lama? Ya, jadi jangan dipaksa kalau memang duitnya hanya idle 1 bulan, dipaksain mah cemplungin ke investasi. Itu basically ya sama aja bodoh gitu loh. Ya, nanti dibilang bodong gitu. Nah, jadi kembali ke undang-undang pertamanya. Ya, pertanyaan duitnya kira-kira idle berapa lama? Kalau misalnya duitnya, oh memang nggak kepake, oh mungkin duitnya memang deposito aro, berarti dia bisa qualify untuk masuk ke sini. Tapi kalau misalnya duitnya cuma 3 bulan, 6 bulan, jangan beliin bonds. Kenapa? Belum tentu juga bondsnya 6 bulan ke depan naik, gitu loh. Tapi yang pasti juga, nah teman-teman ada cara lain juga, sudut pandang lain. Contoh, misalnya dia beli bonds di harga 100%, kupon FR atau kupon obligasinya menawarkan kupon 6% dan dia sudah pegang selama 1 tahun. Berarti selama satu tahun dia sudah menikmati kupon 6% gitu. Dan semisal dia beli awal harga 100%, dia pegang setahun, kuponnya sudah didapat full 6%. Nah, pas misalnya setelah setahun dia mau jual, harganya jatuh dari 100 ke 90, let's say ya, 97. Sebenarnya dia masih rugi atau masih cuan sih sebenarnya? Nah, coba. Secara bunga bentuk kok. Ya, secara bunga masih nutup. Kalau dijual rugi kok. Dijual rugi, tapi secara bunga masih nutup. Itu benar. Sama kan? Jadi gini, deposito kalau misalnya sekarang deposito 3. Oke. Dia ikat 3%. Waktu dia misalnya dia ikat 12 bulan, saya ambil aja agak panjang. 12 bulan, setahun. Bunganya misalnya saya bilang aja contoh misalnya bunganya dapatnya misalnya ya 900.000 lah contoh. Tapi ketika dia kena penalti yang syariah. Penalti syariah berapa? Goban ya? 50.000 ya? Betul? Nah, jadi kira-kira hitungan dapat bunga dikurang penaltinya cukup nggak nutup? Nutup. Ya udah dia pasti cairin. Nah, bahasanya kayak gitu. Ya. Nah, kemudian kalau secara deposito sebenarnya kan teman-teman di sini mungkin ada yang sudah pengalaman mungkin di perbankan 8 sampai 9 tahun pasti pernah lihat deposito itu pernah 8%, 9%. Setuju? Setuju? Pernah kok. Pernah. Di atas 11 tuh pernah. Oke. Waktu tahun 2007 kok. Waduh, ini 2007. Ko Junaidi berarti menyatakan dirinya sebagai sesepuh suhu. Nah, jadi sebenarnya kalau kita deposito kita pasangin harga tuh 11, 10, 9. Kita pasangin harganya, sebenarnya deposito harganya kan jatuh dari 11 ke 3%. Jatuh kan? Dan nasabah loh, jatuh aja dia masih mau pegang gitu loh. Ya karena kan deposito. Well, jangan lupa deposito juga ada resiko penalti, resiko bank tutup. Nah, contoh. Tapi obligasi kan bisa harganya jatuh juga. Asalkan dia tidak cair ya kuponnya tetap. Kayak deposito malah harganya jatuh. Ini kuponnya tetap. Nah, gitu. Dia aja bertahun-tahun dia tahan dengan penurunan harga deposito. Nah, gitu loh. Nah, jadi ini tentang mindset. Ini tentang jadi sebelum menang, sebelum kalah, mindsetnya dulu dibenerin. Ya, melihat sudut pandang seperti itu. Emas yang dia beli dari misalnya 1 juta sekarang tinggal 800-nya dia kekep tahan gitu loh. Nggak dapat bunga nggak apa-apa, yang penting nggak apa-apa lah aman. Aman apanya? Oh gitu loh. Ya kan? Ruko yang dia beli misalnya waktu sebelum COVID 1,5 M, sekarang tinggal 1 M. Dia pegang, gimana? Wah harganya turun. Iya tapi kan saya pegangnya rumah. Ya sama, bedanya ini obligasi masih tetap kasih kamu fix kupon loh.
Tapi kan nanti harganya bisa jatuh. Halo, harga emas lu jatuh, lu nggak takut. Harga ruko lu jatuh, lu nggak takut gitu. Emas ruko tidak kasih kamu fix kupon atau pembayaran bulanan buat kamu. Kecuali rukonya difungsikan jadi anak kos ataupun Indomaret. Walaupun harga jatuh, tetap dapat penghasilan kan, penghasilan sewa ataupun Indomaret. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi menjawab pertanyaan tadi, apakah masih bisa jatuh? Well, trennya cuma dua kelihatannya untuk 6 bulan ke depan, flat atau turun. Jadi yang sudah beli bagaimana? Ya hold. Kalau mau tambah di bawah silakan, tapi ingat encourage untuk gaspol kayak tadi ya. Jangan hanya beli 1M, beli 1,2 M, bayarnya 1 M. Yang belum beli, well, itu pilihan. Kalau memang dia rasa sesuai profil resiko, deposito rendah, saya mau naikin. Oke, tawarin effort nggak apa-apa. Harganya di bawah cepet, alhamdulillah. Dapat dia di harga bawah. Tapi nanti tambah turun. Nah, kembali ke undang-undang pertamanya. Duit lu idle berapa lama? Nah, jadi ini sudah ada pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban, pertanyaan dan jawaban. Ya, memang duit saya idle 1 tahun, tapi nanti harganya turun. Well, berarti lu tidak cocok untuk naik produk investasi gitu loh. Ada juga saya duit gue misalnya 20 M, tapi gue udah umur 85 tahun, Jo, gitu loh. Ya nggak mungkin juga lah gue main saham lagi ya. Ada duitnya ada 20 M. Terus duitnya idle, nggak dipakai, tapi secara profil resiko dia nggak cocok. Nah, itu ada juga modeling seperti itu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di lapangan yang teman-teman harus bisa lihat dulu sebelum menawarkan. Biarkan nasabahnya ngomong, jangan lu yang jojo. Dokter itu, kita itu kayak dokter keuangan kok menurut saya ya. Namanya juga financial advisor gitu loh. Jadi kalau lu ke dokter kan lu yang ngomong dulu kan. Bukan dokternya ngomong, lu yang ngomong dulu. Dokter menganalisa, memberikan diagnosa, dan dokter kasih obatnya. And that's you. Nah, gitu. Jadi belum tentu juga nasabah datang, terus Bu, kita punya produk ini. Belum tentu juga obatnya, dosisnya cocok dengan dia. Cari tahu dulu dia kebutuhannya apa, dengerin dulu, dan kita bisa rasa-rasa, oh ini orang cerewet, ngomongnya cerewet, kayak bebek gitu kan. Setelah dia selesai, ya saya baru ngomong. Ada juga yang dia ngomong dikit, dia berhenti, ya saya ngomong. Nah, itu. Atau mungkin dia ngomongnya agak banyak tapi nggak lama, baru saya ngomong. Gitu. Nah jadi, kayak dokter aja mikirannya ya. Kasih dia ngomong kebutuhannya apa, dan baru kita tawarin. Oke, saya berhenti dulu di sini. Ada pertanyaan, silakan. Yes. Oke, jika ya silakan. Mau nanya kok, yang dengan pertanyaan Ko Andri tadi, kan bakalan makan agak turun kok ya, dengan kenaikan suku bunga ataupun dengan inflasi itu kok ya, untuk tahun depan untuk bonds nih kok ya, prediksinya. Itu pertanyaan atau kalimat? Jadi bisa batas mentoknya bisa di bawah 80 nggak, atau di bawah pecah 80-an gitu kok, harga bonds itu bisa biasanya kok. Seandainya saya di under bawah gitu kok, batas mentoknya berapa kok? Karena gini, karena masih ada beberapa bulan, masih ada beberapa BI meeting, masih ada beberapa kali Fed meeting Bank Sentral Amerika. So kita masih ada window-nya gitu loh. Apakah nanti di bulan Desember berarti udah mentok? Nah, gitu. Karena kan mereka memutuskan, rapat Bank Sentral itu memutuskan kan berdasarkan data, bukan dipatok. Ini bulan 10 ya? Oke lah, pokoknya gua patok sampai bulan 12. Data yang 5 tahun ke sebelum itu kan kok ada di batas ambang bawahnya berapa kok gitu.
Saya pikir nggak bisa ngomong Kalau kayak kayak gitu. saham kan misalnya No. di bawah 10 tahun kemudian sebelum itu kan batas bawahnya berapa kan mereka tahu gitu kok. Sebenarnya ini lumayan rendah. Maksudnya kalau ngomong secara harga ya, lumayan rendah. Tapi apakah bisa lebih rendah lagi? Masalahnya adalah si Bank Sentral kan masih ada meeting-meeting. Maksudnya BI masih ada meeting. Ini tanggal 20 meeting, bulan 11 meeting, bulan 12 meeting. Bank Sentral Amerika masih meeting 2 kali di bulan 11, bulan 12. Nah, apakah di bulan 12 itu adalah meeting terakhir mereka? Enggak, karena kan di bulan 1 mereka ada meeting lagi. Nah, mereka meeting kan ngambil data. Oh, jadi sebenarnya kemarin itu bulan 9 mereka melihat bahwa kalau gua naikin dengan kenceng harusnya inflasi turun, harga barang turun. Rupanya turun, tapi tidak turun dengan kencang seperti ekspektasinya mereka. Gitu. Arti ya. Mereka sudah naikin. Jadi dengan harapan turun. Tapi rupanya turunnya dikit, kemudian agak stabil-stabil. Jadi masih kayak nggak mau turun. Jadi mereka, loh, ini gue udah naikin loh. Ini masih ngeyel, masih bandel nggak mau turun. Gitu. Sama kayak lu, gue udah pecut sekali. Jalan tapi nggak cepet. Udah gue pecut loh. Gue rasa lu udah sakit, tapi lu nggak jalan dengan kencang seperti harapan gue. Ya gue pecut 2 kali, cut. Nah gitu rencananya gitu loh. Nah, jadi kembali ke pertanyaan Kojun tadi ya, apakah ada bottomnya? Dia masih punya berapa bulan untuk melihat data? Dan faktanya sekarang ya harga barang-barang masih naik. Teman-teman mungkin bisa lihat acuannya gini. Kalau di teman-teman ada SPBU Shell ya kan, SPBU yang apa bukan Pertamina gitu. Itu harga minyak kalau dia makin temurun ya berarti basically harga minyak lebih better. Nah, itu biasa menurunkan harga barang juga tapi dalam beberapa bulan ke depan gitu. Kalau ada kondisi seperti itu, then ya bisa jadi bottom atau titik rendahnya mulai bisa terbentuk. Nah, ya, jadi pertanyaannya, apakah ada titik bawahnya? Belum bisa dilihat karena dia masih dalam trajektori turun. Kita hanya bisa bilang, oh ini sudah rebound kalau dia sudah naik. Contoh, orang itu kan orang itu manusia sih. Mau beli di paling tinggi, jual paling rendah. Baik, oke, saya juga sih beli paling tinggi, jual paling rendah. Tapi masalahnya apa yang dimaksud dengan beli paling tinggi, jual paling rendah? Beli paling rendah, jual paling tinggi, maaf. Beli paling rendah adalah ketika dia sudah gini, rebound, kayak V. Kalau misalnya teman-teman gini, saya kasih angkanya aja ya, 5, 4, 3, 2, 1. Dari 1 jadi 2, jadi 3. Jadi 5, 4, 3, 2, 1, and then 1, 2, naik. V. Kalau tadi saya beli di 5, 4, 3, 5, 4, 3, saya beli di 3, tambah turun jadi 2, jadi 1. Dan saya ngomongnya, ya apes beli di 3, rupanya masih turun ke 2, turun ke 1. Rupanya pada 5, 4, 3, 2, 1 saya beli di 1. Dan dia naik menjadi dari 1 naik ke 2 dan 3. Dan di sana saya bilang, saya hoki banget. Saya belinya pas titik terendah. Apakah kamu tahu? Kamu hanya beli di harga terendah ketika dia rebound. Ngerti ya? Kalau tadi kamu beli di 5, 4, 3, 2, 1, kamu beli di angka 1, kemudian turun ke 0, kemudian turun ke minus, dan lu bukan beli harga terendah. Walaupun udah angka 1, tapi rupanya ada angka minus 1. Kira-kira menjawab kok. Kira-kira menjawab kok. Yes. Ya, silakan. Apa saja yang teman-teman mau tanyakan? Silakan.
Oke. Nah, baik. Jika belum, saya sisipkan pesan-pesan sponsor. Ori 22 masih ada sampai besok jam 10 pagi untuk pemesanan. Revenue 022 net masuk ke KPI sales dan BKPI cabang di bulan Oktober. Kemudian kalau tadi yang tentang bonds itu berarti kayaknya beli sekali berarti puasa revenue gitu kan. Ya, revenue itu bisa didapat dari beli bonds atau jual bonds, tapi karena beli dulu, jualnya kayaknya belum nampak ya, karena tadi kan agak stuck kenaikan harganya, dan ya lu cuma bisa beli, jualnya nanti gitu loh. Nah, atau pundi-pundi revenue bisa datang dari reksadana. Nah, reksadana itu teman-teman ini bisa manfaatkan, ada beberapa kontes-kontes booster ya. Ada kontes Maybank Dana Pasar Uang, yaitu penjualan produk yang paling basic pasar uang. Ya, pasar uang itu adalah yang resikonya paling kecil karena penempatannya di tabungan dan deposito maupun obligasi yang tenor cuma 1 tahun. Nah, itu lagi ada kontes. Nanti bisa dilihat di email kembali ya. Jadi itu kalau gambarannya adalah sekitaran kayak 1M dapat voucher MAP 300.000. Ya, 1M dapat voucher MAP 300.000. Revenue-nya bagaimana? Revenue-nya itu 0 sih, beli 0, cair 0. Jadi kita dapat apa? Nah, jadi sebenarnya secara kalau yang kontes ini sebenarnya tujuannya ada 3. 1, beli 1M, salesnya dapat voucher MAP 300.000. Gambarannya ya, gambaran. Terus 2, membentuk portfolio reksadana di cabang dari yang basic, sama kayak Ori gitu kan, itu kan basic banget. 3, sebenarnya ketika ada endapan reksadana, saldo reksadana di cabang, itu ada namanya diberikan trailer fee. Trailer fee itu adalah fee yang diberikan oleh manajer investasi atas saldo endapan portfolio di cabang. Jadi mungkin kalian nggak merasa ada, tapi sebenarnya itu tiap bulan ada di kredit. Kalau memang di cabangnya ada saldo portfolio reksadananya. Jadi kalau misalnya lu punya 2 portfolio reksadana dari 2 manajer investasi, misalnya Batavia Manulife. Nah, berarti kalau ada saldo reksadananya di cabang, si nasabah beli kemudian nggak cairin gitu ya kan. Nah, si Batavia kasih cabang itu. Ya tentu semakin besar ya berarti semakin besar juga fee endapannya. Ya. Kalau misalnya Manulife ya berarti kalau misalnya Manulife gede ya berarti lu juga dapat. Tapi ini tidak tercermin di harian. Kenapa? Karena harian itu kan adalah tentang beli jual, dealing. Oke, atau transaksi beli reksadana, switching reksadana gitu atau cair. Ini enggak, ini disuntik langsung ke BKPI, langsung ke COA cabang gitu loh. Nah, jadi oh, itu cuma pasar uang ya? Enggak, semuanya. Jadi kalau misalnya lu punya let's say lu misalnya punya Batavia yang pasar uang, punya Batavia yang pendapatan tetap, punya Batavia yang saham gitu ya, dan itu kan located di cabang gitu ya kan. Nah, itu cabangnya dapat dari Batavia. Ingat, semakin besar maka trail fee-nya semakin besar. Ada juga cabang yang dapat, kalau saya lihat di Jakarta ada satu cabang di Jakarta dapat 24 juta gitu loh. Oh, itu recurring loh, itu recurring. Recurring itu artinya tiap bulan nongol, muncul. Sepanjang portfolio tetap di sana, dan itu revenue trailer fee-nya tetap akan muncul. Ya, untuk cabang. Jadi itu kayak recurring namanya, muncul-muncul sendiri. Di luar dari dealing bonds, di luar dari transaksi reksadana. Oke? Ada pertanyaan? Oke, baik, silakan. Oke, cuma menambahkan lagi apa ya? Ori sudah. Oke, nanti bulan 12 itu masih on track ya. Kita akan ada Maybank 15 yang jatuh tempo di 15 Maybank 15 ya, CPF Maybank 15 yang jatuh tempo di 20 Desember 2022. Mudah-mudahan cabangnya teman-teman ada warisannya. Ya.
Itu nanti akan masuk ke rekening ya berarti plus 7 hari kerja paling lambat. Berarti ya antara akhir bulan atau awal tahun. Ya, semoga saldonya portfolionya bisa diputar balik. Kayak yang kemarin kan ada Mandiri 194 ya, yang tanggal 25 September jatuh tempo. Ya, teman-teman pasti ada yang sebagian yang ada dapat juga warisannya. Ya kan? Nah, itu bisa di roll off, diputar lagi gitu loh. Apa lagi ya? Oh ya, try untuk deal langsung ke treasury ya. Saya mengharapkan teman-teman juga bisa lebih mandiri ya, karena as you all know, nanti saya terakhir di akhir bulan ini. Jadi basically I will stop servicing you ya. Saya akan berhenti untuk mensupport teman-teman. Teman-teman diharapkan untuk bisa mandiri untuk dealing ke treasury, atau kalau misalnya ada pertanyaan segera tanyakan, atau butuh info apa atau dokumen apa nanti bisa langsung segera tanyakan. Sebentar, sorry. Halo, Oh, halo. Sebentar. mau Bang, tanya aku kok. lagi. Sebentar ya. Yes. Ya, gimana? Yap. Mau tanya, mau info masalah majoris tuh sampai titiknya sampai sekarang gimana kok? Belum ada sesuatu yang Karena solid. nasabah Yes. gak enak kok. Tahu, mengerti. Tidak ada titik temunya Ya. atau apa. Yes, mengerti. Masih tidak ada. Yes. Please keep bahwa kalau ada info yang saya yakin di Jakarta itu kalau kita lihat mereka info-info kecil-kecilnya itu ya tetok terus terjadi lah, meeting mediasi gitu. Cuma belum ada yang solid yang bisa diturunkan ke nasabah. Memang kesannya seakan-akan kok nggak ada pergerakan gitu. Tapi sebenarnya itu ada, cuma kalau tiap hari dikasih tahu, oh hari ini kita meeting, oh hari ini kita meeting itu, oh hari ini kita bertemu ini. Ya lama-lama juga muak juga. Apaan sih lu meeting? Mana hasilnya? Nah, sama kan? Nah, jadi masih belum ada, ya saya bilang aja masih belum ada yang solid yang bisa diturunkan ke nasabah. Tapi once kalau ada yang solid pasti akan segera diinfo. Gitu kok. I know it's not easy di lapangan, I know. Ya, karena ini sudah agak lama Ya, sih. Tapi dari pihak nasabah kan ada mau bikin majoris, itu informasi akan disampaikan ke Maybank gitu aja. Kalau mereka sudah ada akan disampaikan ke Maybank, dan kita kan pasti juga nggak tahan. Ke Maybank juga. Ya, tapi Maybank nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kan mereka harus ke majoris yang baru ke underlying gitu. Ya. Jadi dipegang aja kalimatnya bahwa kalau ada sesuatu yang solid pasti akan segera disampaikan. Siap. Kok berarti yang untuk yang Mandiri 147 nanti pembayarannya Desember. atau itu di Desember yang 2% kok ya? Oke. Yes. Desember tanggal berapa kok ya? I don't know. Nanti akan diinfokan. Oh ya. Siap. Oke. Oke, silakan. Oke, halo Cileni. Kok, kalau yang mau nanya lagi kok, silakan. Berarti inputan yang Mandiri 216 awal November bisa kok ya? 216 itu 30 Oktober. Cairnya ya, November. Yes, November itu mulai lagi. November ya, itu mulai November. lagi. Ya, 1 sampai 2 November lah. 1 sampai 2 November mulai lagi. Ambil antrian depan. Antrian cepat kok ya? Yes. Itu kalau nggak salah kemarin punya si Nurlis Bandar Lampung itu ada ditolak juga 216-nya. Dia udah input tapi dia maksudnya dia ya bukan paling depan lah. Jadi misalnya contoh gini. Jadi ada kuota itu misalnya misalnya contoh gini. Jadi mereka ada kuota pencairan itu biasanya 3% dari total fund. Jadi kalau misalnya total awal peluncurannya 100M, contoh ya 100M, kuota pencairan per satu kali exit 3%. Berarti cuma 3M. Dan kalau misalnya ada yang nginput nih, contoh ada yang masuk nginput. 1M, misalnya GoM lah, nomor 1 yang input langsung GoM, 5M. Maka ya habis
Lu yang input nomor 2, 3 di belakang pasti mental. Kok tahu dapat informasi ditolak nanti kapan nih kok? Oh, Misalnya, itu ada informasinya dari selling agent. Jadi CPF, jadi kemarin itu CPF 216, let's say saya punya contohnya. Kayak kemarin kita ada input Maybank 17 tuh kok. Ada ini nanti Roswani, punya Roswani ada kemarin ditolak. Roswani itu punya siapa tuh? Jani, saya nggak tahu cabang mana ini. Kayaknya KCI kali. Enggak, yang Maybank 17 kita ada bang input kan itu. Kalau tidak ada informasi dan everything is ya ditunggulah karena ini mereka ya kayak tadi, misalnya kuotanya 15M ya, ada yang input 500 juta, 300, 100 ya tunggu sampai cut off-nya mereka baru analisa, oh ini kayaknya nggak bisa kita terima, ditolak gitu loh. Kalau memang ada pemberitahuan itu nanti akan diinfo. Saya kasih contoh sekarang, kirim ke Ko Junaidi contoh yang kemarin Roswani ya. Oke, sudah di email. Oke, ada lagi, silakan. Saya kirim 2 email ya. Contoh yang tempo hari, satu yang punya si Ross, satu lagi yang punya si Nurlis Metro. Ya, nanti bisa dicek di emailnya Ko Junaidi. Oke, baik. Masih ada pertanyaan? Silakan. Oke, baik. Jika tidak ada, saya kembalikan ke Region. Terima kasih. Thank you. Thank you, Pak Andi, untuk penjelasannya. Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada case-case di lapangan mungkin yang bisa dibantu sama Pak Andi yang waktunya mungkin nggak lama lagi. Atau dari Pak Sutardi. Kalau mau ditanya banyak Pak Andi. Silakan ditanyakan kalau ada. Oke. Kalau jika tidak ada, supaya ya, jika tidak ada cukup. Jika tidak ada, supaya teman-teman juga bisa back to cari bisnis, saya kembalikan ke Region. Thank you.